Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehat kepada kita semua. Mudah-mudahan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahdiati, Kepala PKBM Negeri 25. Bapak, Ibu, dan anak-anak peserta didik baru, selamat datang di PKBM Negeri 25, di sekolah tempat Bapak, Ibu menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas hidup Bapak dan Ibu serta anak-anak. Di acara MPLS ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan jelaskan mengenai apa itu PKBM, bagaimana PKBM, pembelajarannya bagaimana. Yang pertama, apa itu PKBM? PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi jelas legalitasnya ya Bapak Ibu dan anak-anak, karena statusnya PKBM negeri. Tujuannya apa? PKBM itu tujuannya adalah membantu warga masyarakat yang putus sekolah agar mempunyai peluang yang sama dengan warga masyarakat yang bersekolah di pendidikan formal. Peluangnya apa? Peluang untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Lalu mempunyai peluang juga untuk mendapatkan ijazah setara maksimal SMA kalau di PKBM maksimal setara SMA. Dengan nanti ijazah yang didapat, Bapak dan Ibu mempunyai bekal untuk mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang baru. Itu maksudnya, jadi membantu warga masyarakat untuk menuntaskan pendidikannya sampai ke jenjang SMA. Lalu, di manakah letak PKBM Negeri 25? Letaknya di SDN 01 Ragunan. Kenapa di SD? Karena gedung PKBM yang resmi sedang dalam tahap renovasi. Mudah-mudahan cepat selesai. Kami mohon doa dari semuanya. Pembelajarannya bagaimana? Kalau pembelajaran di PKBM tidak jauh beda dengan sekolah formal, baik itu materinya maupun bobot kurikulumnya. Jadi mata pelajarannya sama dengan di sekolah-sekolah. Nah, pelajarannya bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya ada perbedaan. Kalau di sekolah formal kan penuh dari pagi sampai siang. Kalau di PKBM singkat belajarnya tetapi tidak mengurangi bobot materinya. Bagaimana caranya? Ada metode-metode tertentu yang dilakukan di PKBM. Ada metode selain tatap muka, ada juga tutorial dan mandiri. Nanti untuk masalah kegiatan belajar mengajar akan dijelaskan dalam sesi KBM. Selama masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara online atau home learning. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak belajarnya di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Nanti setelah dinyatakan aman, setelah pemerintah memberikan pernyataan bahwa sudah terbebas dari pandemi, maka kita akan belajar secara langsung dengan tatap muka. Kalau diadakan pembelajaran tatap muka, karena kita di SD, kita nunggu anak-anak SD dulu keluar, maka kita adakannya kelas siang. Kelas siang dari mulai jam 2 sampai jam 5, kelas malam dari jam 5 sampai jam setengah 9. Bapak, Ibu, dan anak-anak, pembelajarannya fleksibel. Artinya, kalau Bapak dan Ibu ada tugas kerjanya siang sampai sore atau pagi sampai sore, maka bisa ikut pembelajaran malam hari. Kalau tugas atau kesibukan di malam hari, maka ikut pembelajarannya di siang hari. Bapak dan Ibu harus
semaksimal mungkin ikut pembelajaran karena nanti ada evaluasi akhir untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kegiatan belajar Bapak dan Ibu di PKBM dan diakhiri dengan evaluasi atau ujian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tuntas sampai selesai, tuntas sampai mendapatkan ijazah sehingga dari ijazah itu bisa Ibu lanjutkan apa mau sampai kuliah atau untuk bekal mencari kerja. Lalu yang mengajarnya siapa? Bagaimana? Yang mengajarnya sama, yaitu guru-guru sekolah. Tetapi kalau di PKBM namanya tutor. Insya Allah tutor di PKBM Negeri 25 kompeten. Karena tutor-tutornya adalah sarjana di bidang keilmuannya. Artinya, kalau mata pelajaran geografi nanti akan diajar oleh sarjana geografi. Kalau pelajaran bahasa Indonesia akan diajar oleh sarjana bahasa Indonesia. Yang penting Ibu dan Bapak semangat untuk belajar, kita bantu semaksimal mungkin. Tutor-tutor bersedia melayani Bapak Ibu dari pagi, siang, sampai malam. Nanti akan saya perkenalkan tutor-tutornya biar Bapak dan Ibu lebih kenal. Selain tutor, ada juga TU. TU ini mengurus administrasi data-data Ibu dan Bapak. Dan TU inilah yang menghubungkan data Bapak, Ibu, dan anak-anak ke Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kementerian. Kalau ada yang perlu untuk administrasi, silahkan datang ke TU. Nah, untuk pembelajarannya, bagaimanakah sarana untuk pembelajarannya? Karena kita berada di gedung sekolah yang besar, otomatis sarana dan prasarananya tersedia. Ada musola untuk pembelajaran agama, untuk beribadah, ada juga lapangan yang luas untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan ekskul, dan ruangan yang bisa dijadikan kelas yang layak untuk dipakai belajar. Kegiatan apa aja sih yang ada di PKBM? Di PKBM kegiatannya selain pembelajaran mata pelajaran inti, yaitu ada mata pelajaran keterampilan. Keterampilan ini menggali potensi dalam diri Bapak dan Ibu. Nanti pas pembelajaran keterampilan silakan Bapak Ibu tuangkan, kembangkan bakat Bapak dan Ibu, apakah untuk kerajinan, apakah untuk seni, atau kreativitas lain yang bisa digunakan. Lalu ada juga pembelajaran agama, tambahan pelajaran agama, yaitu tahfiz Quran. Pelajaran tahfiz Quran kalau untuk murid yang muslim berguna untuk memberikan pedoman, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat muslim yang memberi arahan, memberi jalan, memberi pencerahan ke arah yang lebih baik. Maka dengan pembelajaran Al-Quran, insya Allah hidup kita akan terarah. Lalu ada juga pelajaran pramuka. Di dalam pelajaran pramuka nanti akan didapat ilmu kedisiplinan, mandiri, kreativitas, jujur, kerjasama, dan budi pekerti. Insya Allah Bapak dan Ibu, kalau belajar betul-betul di PKBM, insya Allah akan terwujud insan yang mandiri, cerdas, berkualitas, dan berbudi luhur sesuai dengan visi PKBM Negeri 25. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan mengenai keberadaan PKBM Negeri 25. Saya harapkan semuanya bisa belajar semaksimal mungkin karena tak ada ilmu yang mudorot. Kalau Bapak dan Ibu berpikir mata pelajarannya banyak banget, berat banget, tidak seperti itu. Kita bisa ada solusinya. Insya Allah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Minimal Bapak dan Ibu yang punya anak contohnya, kalau mau belajar betul yang dipelajari di PKBM, Bapak bisa menerapkan atau bisa membantu anak-anak Bapak yang punya PR, punya tugas dari sekolah. Kalau Bapak dan Ibu bisa mengajari anak mengerjakan PR, insya Allah keteladanan Bapak dan Ibu
akan terukir di diri anak, Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau belum dimengerti, silahkan nanti bisa menghubungi ke wali kelas atau ke saya secara langsung. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada kata yang membuat tidak nyaman, itu yang bisa saya jelaskan. Nanti insya Allah secepatnya kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi secara efektif, efisien, sehingga segala sesuatu kita bisa lakukan dengan maksimal. Demikian Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.